Kembali bersama Film Story. Kali ini kita akan mengulas sebuah film aksi berjudul Rurouni Kenshin The Final. Rilis tahun 2021, disutradarai oleh Keiichi Omoto, diperankan oleh Takeru Sato, Makenyu, Amy Takei, dan sederet pemeran pendukung lainnya. Film ini merupakan kelanjutan 3 film Kenshin sebelumnya dan mengisahkan tentang pembalasan dendam ipar Batusai yang ingin balas dendam atas kematian kakaknya yang terkena sabetan samurai dalam sebuah pertempuran, yang ternyata menjelaskan dari mana asal bekas sayatan kedua di pipi Batusai. Masih diperankan pemain-pemain lama, film ini tak diragukan akan memberikan aksi pertempuran menegangkan seperti episode Kenshin sebelumnya. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari bersama kita ulas alur cerita film ini bersama Film Story. Bermula dari pengejaran polisi yang dipimpin oleh Komandan Hajime Saito, mantan kepala polisi di era Shogun, dan merupakan teman Kenshin di sebuah kereta yang hendak berangkat. Pencarian itu dilakukan atas dasar informasi yang masuk jika ada pengedar senjata asal Cina, tepatnya berasal dari Shanghai, berada di kereta. Saat Saito menemukannya, dia meminta anak buahnya untuk menginterogasi. Saito sedikit terkejut karena orang yang berada di depannya mengerti tentang sejarahnya, dan lebih lanjut, orang asing itu menanyakan keberadaan dan apakah luka Batusai masih ada di pipinya. Mendengar itu semakin heran ketika hendak ditangkap, orang asing itu menghajar anak buah Saito, beberapa di antaranya tewas. Terjadilah kejar-kejaran dalam usaha penangkapannya. Saat berada di akhir gerbong, Saito menyerang menggunakan pedangnya. Entah karena apa, tiba-tiba orang asing itu menyerahkan diri sambil tersirat senyuman sinis di wajahnya. Setelah 12 tahun reformasi Meiji, Batusai dan kawan-kawannya berada di Kyoto. Saat mereka melihat acara pernikahan dengan model busana barat, saat itulah Kaoru digoda. Jika dia ingin menikahi Kenshin, suasana pun gaduh. Di hari itu, Kenshin sempat mengunjungi tempat pelatihan polisi di mana mereka berlatih menggunakan pedang bambu. Di sana juga dia bertemu dengan Imamura, seorang komandan polisi. Saat pembicaraan dengan pelatih, dia mengatakan polisi yang dilatih ini tak pernah melihat perang, membuat Batusai terdiam, mencoba berharap semoga tidak ada lagi perang di Kyoto. Sementara itu, di markas kepolisian datanglah konsulat Cina yang ingin membebaskan tahanan yang baru diamankan Saito. Karena hubungan Jepang dan Cina terikat hubungan diplomatik di masing-masing negara, akhirnya kepala polisi terpaksa melepaskan tahanan itu yang diketahui bernama Enishi dan diserahkan ke perwakilan konsulat. Kejadian ini membuat Saito kontan menjadi kesal dan dibalas kepala kepolisian dengan kekesalan yang sama. Enishi hanya sinis ketika berhasil bebas. Saat bersama kepala polisi, Saito makin jengkel dengan kehadiran Chu, mantan anak buah Shishio, saat ini yang ternyata bekerja sebagai mata-mata untuk kepolisian. Saito yang tengah jengkel tidak akan pernah mempercayai bekas musuhnya itu meski kepala polisi coba menjelaskan semua baik-baik saja. Kenshin dan kawan-kawan mengakhiri hari itu dengan acara makan malam di sebuah restoran di mana Sanosuke masih tak bisa meninggalkan kebiasaannya makan telur mentah. Bersama mereka memesan hotpot berisi sayuran dan daging, dihibur Sanosuke dengan kehebohannya. Sedangkan di tempat lain, Enishi dan teman-temannya bersiap melakukan serangan yang dilakukan oleh salah satu anak buahnya. Mereka mengambil posisi di atas sebuah bukit di dekat Kyoto. Saat Batusai hendak berjalan pulang, tiba-tiba terdengar letusan meriam yang menghantam sebuah bangunan. Kaget dengan itu, dia bersiap mencari tahu. Belum saja bergerak, dia melihat polisi berlarian dan salah satunya berhenti, mengatakan jika restoran tempat mereka baru makan dihantam meriam yang berasal dari bukit sekitar. Polisi pun berlari menuju tempat yang diduga asal tembakan. Kenshin segera meminta Sanosuke melihat restoran tersebut, sedangkan dia mengikuti polisi ke arah bukit. Sesampainya di bukit itu, salah satu anggota kepolisian menemukan selai pesan yang bertuliskan "Hakim laki-laki". Begitu Kenshin melihat pesan tersebut, dia mengatakan ada orang yang mengambil tugas-tugas akhirat dengan melakukan penghakiman.
Dan si polisi menyadari masih ada orang-orang yang tidak senang dengan adanya pemerintahan baru. Saat Sanosuke bertanya kepada Kenshin, adakah orang yang dia curigai ya? Dia hanya berkata, tidak. Saat itulah Saito muncul dan menjelaskan siapa kira-kira pelaku kejadian ini. Bukan hanya itu, Saito juga menyampaikan dia mencari Kenshin dan membuat Kenshin terdiam. Kenshin kembali ke tempatnya disambut Sanosuke yang terus menanyakan ada apa sebenarnya yang menyebabkan kejadian ini. Merasa belum menemukan siapa yang dia curigai, Sanosuke mendengar teriakan orang yang menggedor pintunya. Saat membuka pintu tersebut, tiba-tiba ada seorang yang terluka masuk dan mengatakan ada penyerangan di dojo Maekawa. Sedangkan polisi yang datang tak mampu menandingi penyerang tersebut. Lalu Kenshin memutuskan menuju ke sana diikuti oleh Sanosuke. Di tengah perjalanan mereka bertemu polisi membawa berita mereka tak tahu keadaan kepala polisi saat itu. Sanosuke minta dia saja yang ke dojo Maekawa dan Kenshin mengikuti polisi. Kenshin hanya terdiam tanda menyetujui. Setibanya Kenshin di rumah kepala polisi, suasana kacau ketika penyerang berusaha membunuh kepala polisi dan keluarganya. Pertarungan antara Kenshin dan penyerang pun tak terelakkan. Pertarungan yang menunjukkan kemampuan keduanya, tetapi jelas Kenshin mampu mengatasi penyerang itu yang tidak setangguh dirinya. Sementara di tempat pelatihan polisi, semua yang ada di sana dibantai termasuk pelatih polisi. Tidak ada yang sanggup melawan si penyerang yang membabi buta. Kedatangan Sanosuke di tempat itu sepertinya terlambat dan membuatnya marah dan kesal kepada pelaku penyerangan. Sementara itu, Kenshin berhasil mendarkan serangan telak pada si penyerang yang membuatnya tersungkur. Saat hendak pergi dari tempat itu, penyerang dengan sengaja meledakkan dirinya menggunakan dinamit yang dibawanya, hingga ledakan itu menghancurkan tempat kepala polisi. Kenshin terdiam dan kesal mengapa orang yang tidak bersalah terlibat atas dendam pribadi dari otak penyerangan ini. Keesokan harinya, Kenshin dicegat oleh Enishi, otak dari semua penyerangan ini. Saat itu, Kenshin terkejut sambil mengingat masa lalunya. Pembicaraan tegang mereka penuh emosi terpendam dari Enishi. Dia selalu mengesalkan kejadian kematian kakaknya yang tak lain adalah istri dari Kenshin. Kenshin yang terdiam seribu bahasa tersirat pandangan sedih di matanya. Enishi mengatakan dia tak akan membunuhnya dengan mudah, tetapi akan membuatnya menderita terlebih dahulu. Sekembalinya dari pertemuan itu, Kenshin kembali ke kediamannya di dojo Kamiya, layaknya seorang pesakitan. Dia seperti terperangkap pada masa lalunya dan membuatnya berada dalam penyesalan mendalam, membuat semua yang ada di sana terheran dengan sikapnya itu. Pemerintah Kyoto berupaya menumpas rangkaian penyerangan ini. Tentu itu adalah tanggung jawab dari Saito. Saat Saito hendak meninggalkan kantor, Cho menghampirinya dan melaporkan hasil investigasinya sambil memberikan peta Yokohama. Dia mengatakan di sanalah pusat kendali penyerangan itu, membuat Saito merebut peta pemberian Cho dengan emosi. Enishi yang terus memikirkan langkah selanjutnya kedatangan tamu dari Cina, yang mana dia terus mengingatkan perjanjiannya dengan Enishi. Ternyata dia ingin menguasai Jepang dengan peredaran senjata ilegal dan narkoba. Namun Enishi memastikan semua bisa terlaksana jika urusannya dengan Kenshin selesai. Enishi hanya mengenang masa lalunya bersama kakaknya, di mana sang kakak selalu membela Kenshin meskipun dia adalah musuhnya, membuat Enishi kesal pada sang kakak. Keesokan harinya, ketika terbangun dari tidur, Kenshin berinisiatif menceritakan semua tentang penyerangan ini pada teman-temannya. Dia mengatakan ini adalah upaya balas dendam dari iparnya yang kakaknya tewas di tangan Kenshin, membuat semua mereka terkejut. Kenshin pun menceritakan dengan detail bagaimana pertemuan dengan istrinya di saat masa kejatuhan Shogun, di mana dia tinggal bersama kakak Enishi bernama Tomo dan membina rumah tangga bersama. Cerita punya cerita, ternyata Tomo adalah calon istri salah satu orang yang dibunuh Kenshin di episode sebelumnya, dan membuatnya bertekad untuk mendekati Kenshin untuk membalas dendam.
Bukannya berusaha menghabisinya, justru Tomo merasa jatuh cinta dengan musuh yang telah membantai calon suaminya. Hal ini membuat Tomo merasa dilema antara bersalah antara sisi satu dan lainnya. Oleh itu, dia meninggalkan Kenshin keesokan harinya sambil menitipkan sebuah diari berisi catatan sewaktu kebersamaannya bersama Kenshin. Ketika teman calon suami Tomo ingin membalas dendam kepada Kenshin, Tomo menghalanginya, membuat dirinya jadi korban sabetan samurai Kenshin. Dengan wajah penuh kebahagiaan, Tomo memandangi Kenshin, orang yang paling disayanginya. Kenshin pun dengan penuh kesedihan melihat kematian Tomo yang berlangsung dan terjadi begitu cepat. Kenshin yang terpuruk hanya terdiam saat hujan turun deras. Dia kemudian dihampiri Kaoru yang membawakan payung untuknya. Sementara Enishi terus menangisi kematian kakaknya di tangan Kenshin, membuat angkara murkanya semakin besar. Cho, mantan anak buah Shishio, kembali berkhianat menemui Enishi. Mereka bersama-sama menyatukan pandangan untuk memerangi Kenshin dan bertekad menghancurkan Kyoto. Kaoru yang sibuk berbenah dikejutkan dengan kedatangan Misao dan Aoshi, mantan tim pemburu di masa Shogun, dan sempat menjadi musuh Kenshin kala itu. Tujuan mereka menemui Kenshin untuk mengembalikan diari milik Tomo yang disimpan dari penjaga kuil. Aoshi yang mendapat kabar Tokyo akan banjir darah di bulan Desember karena sebab Kenshin, akhirnya dia berinisiatif mencarinya sendiri meninggalkan Misao bersama Kaoru. Saito yang mendapat peta pemberian Cho segera menuju tempat itu, di mana ternyata di sana dia dijebak karena telah ditunggu oleh segerombolan orang anak buah mafia Cina. Pertempuran yang tak dapat dihindari dan penuh dengan kekacauan. Pada suatu malam, langit Tokyo dipenuhi selebaran yang dijatuhkan dari balon udara, di mana malam itu adalah tanda penyerangan oleh Enishi dan anak buahnya, membuat suasana kota menjadi mencekam. Kenshin yang berhasil menemukan salah satu anak buah Enishi terlibat perkelahian. Begitu juga Aoshi yang menyelamatkan penduduk dari kematiannya. Misao yang membantu Aoshi bersama-sama memerangi musuhnya, dan tiba-tiba satu ledakan membuat Aoshi terluka. Sementara itu, Sanosuke yang berada di dojo Kamiya kedatangan Enishi yang membawa bungkusan mayat. Di sana dia terlibat perdebatan dengan Enishi. Setelah berdebat sengit, akhirnya mereka berdua terlibat perkelahian. Saat itulah Sanosuke terbantai melawan Enishi, membuatnya sekarat. Sedangkan Kenshin yang sedikit kerepotan berhasil mengalahkan musuhnya yang memohon agar dia dihabisi sesuai dengan kode etik samurai untuk mendapatkan kehormatannya. Kenshin hanya berkata maaf sambil berlalu, membuatnya sedikit gila. Sanosuke yang tidak berhasil mengalahkan Enishi hanya tampak sekarat, dan saat itulah Kaoru berhasil diculik dan dibawa pergi oleh Enishi. Dibantu oleh mantan-mantan musuhnya di episode sebelumnya, Kenshin berhasil masuk dan membantai semua orang yang ada di markas mafia Cina. Hingga pada akhirnya, dia berhasil menemukan Enishi. Perkelahian dengan Enishi pun berlangsung dengan sengit. Enishi yang didasari amarah menyerang dengan membabi buta, membuat Kenshin terdesak. Jelas dalam awal perkelahian, Kenshin kewalahan dengan serangan Enishi. Hal ini membuat Enishi selalu berganti senjata melawannya. Di sela pertempuran itu, Enishi selalu menyebut kematian kakaknya dan rasa penyesalannya tak dapat melindunginya. Kenshin hanya terdiam sedih mengenang kesalahannya. Enishi tidak mengetahui betapa Kenshin sangat menyayangi kakaknya, dan semua yang terjadi membuat perasaannya hancur. Enishi yang masih dalam keadaan marah namun tak lagi beringas terus menyalahkan Kenshin. Oleh itu, demi melindungi teman dan orang lain dari kemarahan Enishi, Kenshin akhirnya bangkit dan menghajar habis-habisan si Enishi. Karena melihat Enishi masih murka, Kenshin sengaja membiarkan Enishi menghajarnya, hingga akhirnya Enishi menusuknya dengan pedang pendek. Penusukan ini membuat Kenshin terluka. Saat itulah Kenshin menyatakan kata maaf yang terdalam dari lubuk hatinya, bahwa dia tak ingin kakaknya mati dan dia sangat mencintainya.
Saat itulah Kenshin ditembak oleh mafia Cina membuat Enishi murka. Sambil melindungi Kaoru dari tembakan, dia menghajar mafia itu hingga tersungkur. Lalu Kenshin menahan Enishi, membunuh mafia itu, dan pertarungan pun berakhir. Saat itulah Kenshin menyatakan terima kasihnya kepada Enishi yang telah menyelamatkan Kaoru. Saat Enishi berada di penjara, Kaoru mengirimkan diari kakaknya kepadanya. Saat membacanya, kemudian barulah Enishi mengetahui ternyata betapa Kenshin menyayanginya. Namun karena dilema, semua percintaan mereka harus berakhir dengan tragis. Dan Enishi hanya bisa menyesali semua perbuatannya sambil histeris. Akhirnya, film pun berakhir dengan manisnya hubungan antara Kenshin dan Kaoru yang selama 3 episode selalu dingin. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Rurouni Kenshin The Final. Nantikan ulasan alur cerita lainnya bersama Film Story.